Tahukah Anda, ada sebuah amalan sederhana yang kerap terabaikan, namun sering disebut memiliki keutamaan yang sangat besar. Bahkan, konon cukup dibaca 1 kali seumur hidup. Hanya dengan sekali melafalkannya, seseorang disebut dapat meraih pahala yang disetarakan dengan ibadah haji, menghatamkan Al-Quran, hingga seperti memerdekakan ratusan hamba sahaya. Namun benarkah satu doa ini bisa menjadi sebab dilapangkannya rezeki, diselamatkan dari kesulitan alam kubur, serta menjadi cahaya saat melewati jembatan Siratul Mustaqim? Ataukah selama ini kita hanya mendengarnya tanpa memahami kedudukan dan hakikatnya dalam ajaran Islam? Dalam pembahasan ini, kita akan mengulasnya secara jernih dan penuh kehati-hatian, agar hati tetap berpegang pada kebenaran, bukan sekedar janji yang belum tentu pasti. Maka dari itu, jangan sampai melewatkan pembahasan ini hingga selesai. Dan sebelum melanjutkan, silahkan tuliskan di kolom komentar hajat serta doa terbaik Anda hari ini. Ungkapkan dengan penuh harap apa yang sedang diperjuangkan dan apa yang diinginkan dalam hidup ini. Insya Allah kita saling mendoakan dan semoga Allah mengabulkan setiap doa yang tulus dari hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat iman, kesehatan, serta kesempatan untuk kembali berkumpul dalam majelis ilmu yang insya Allah penuh keberkahan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah amalan doa yang sering diperbincangkan karena keutamaannya yang luar biasa. Semoga apa yang disampaikan menjadi wasilah kebaikan, menambah ilmu, dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk mendukung dakwah ini dengan menekan tombol like, membagikan, serta berlangganan channel ini, dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal kajian berikutnya. Semoga setiap dukungan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Amin ya Rabbal Alamin. Doa dan harapan semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, dilapangkan rizkinya yang halal dan penuh berkah, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan usia dalam ketaatan, serta tetap teguh dalam iman hingga akhir hayat. Mari luangkan waktu sejenak untuk menuliskan solawat di kolom komentar sebagai bukti cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan solawat tersebut kita memperoleh syafaat beliau di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah, izinkan saya menyampaikan tentang sebuah doa yang dikenal memiliki keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini berisi kalimat tahlil dan disebut dalam suatu riwayat bahwa malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa siapa saja dari umat beliau yang membacanya walau hanya sekali dalam hidup, maka dengan keagungan Allah ia akan mendapatkan 7 keutamaan. Di antaranya melintasi jembatan sirat dengan cepat seperti kilat, terbebas dari siksa kubur, dan pada hari kiamat tubuhnya tidak disentuh api neraka. Oleh karena itu, mari kita pelajari bersama doa ini dengan baik. Pastikan menyimak hingga selesai agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, doa ini dikenal dengan sebutan doa 360 fadilah, yang disebut memiliki banyak keutamaan besar, khususnya bagi mereka yang telah memasuki usia matang seperti 40 tahun ke atas. Dianjurkan untuk mengamalkannya setiap hari, atau minimal setiap hari Jumat. Bahkan jika belum mampu, bisa dibaca sebulan sekali. Dengan izin Allah, orang yang mengamalkannya diharapkan memperoleh berbagai keutamaan, sebagaimana disebutkan dalam riwayat tersebut. Bahkan disebutkan cukup sekali seumur hidup tetap memiliki keutamaan besar, meski lebih baik diamalkan secara rutin. Berikut bacaan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul jalilul jabbar. La ilaha illallahul wahidul qahar. La ilaha illallahul karimus sattar. La ilaha illallahul kabirul muta'al. La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Ilahan wahidan rabban syahidan ahadan somadan. Wa nahnu lahu muslimun.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahan wahidan syahidan ahadan, nahnu lahu muqinun. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahan wahidan rabban syahidan ahadan somadan, wa nahnu lahu sabirun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ilaika wajahtu wajhiya wa ilaika fawwadtu amri wa alaika tawakkaltu ya arhamar rahimin. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah doa yang memiliki makna agung dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan jika dibaca melalui ponsel dengan niat yang tulus dan hati khusyuk, insya Allah tetap bernilai ibadah. Namun perlu disikapi dengan hati-hati karena riwayat tentang doa ini tidak ditemukan dalam kitab hadis sahih seperti Bukhari, Muslim, dan lainnya. Oleh sebab itu, hendaknya tidak diyakini secara pasti sebagai amalan khusus dari Rasulullah. Para ulama menyatakan riwayat tersebut lemah dan tidak memiliki sanad yang kuat. Ini menjadi pengingat agar kita berhati-hati dalam menisbatkan sesuatu kepada Nabi. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa siapa yang membaca doa ini, maka ia mendapatkan pahala seperti berhaji, menghatamkan Al-Quran, memerdekakan budak, bersedekah dalam jumlah besar, serta membantu banyak orang. Kemudian disebutkan pula bahwa malaikat Jibril menyampaikan adanya 7 keutamaan besar bagi yang membacanya, walau sekali seumur hidup. Pertama, dijauhkan dari kefakiran dan kesempitan hidup. Allah akan memudahkan jalan rizki dan mencukupkan kebutuhan hambanya. Kedua, dimudahkan menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur karena keteguhan iman. Ketiga, dimudahkan saat melewati jembatan Siratal Mustaqim. Keempat, dilindungi dari kematian mendadak sehingga sempat mempersiapkan diri dengan taubat. Kelima, dijaga dari azab kubur dan diberikan ketenangan di dalamnya. Keenam, tubuhnya dijauhkan dari api neraka sebagai bentuk kemuliaan dari Allah. Ketujuh, dilindungi dari kezaliman penguasa yang tidak adil di dunia. Adapun tata cara mengamalkannya cukup mudah. Bisa dibaca kapan saja, namun waktu terbaik adalah setelah sholat fardu karena lebih khusyuk. Sebagian ulama menganjurkan membacanya setiap selesai sholat, atau minimal sekali sehari. Jika belum mampu, dapat dibaca setiap Jumat atau sebulan sekali. Meski demikian, isi doa tersebut mengandung makna yang baik berupa tauhid, pujian kepada Allah, dan tawakal. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam. Maka para ulama menjelaskan bahwa doa ini boleh diamalkan sebagai zikir umum selama tidak diyakini memiliki keutamaan khusus yang pasti dari Nabi. Islam memberi ruang luas untuk berdoa dengan ungkapan yang baik selama tidak menyimpang dari syariat. Oleh karena itu, silakan diamalkan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, bukan karena keyakinan janji tertentu tanpa dalil. Jadikan sebagai sarana menghidupkan hati dengan tauhid dan tawakal. Semoga Allah menerima setiap doa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan membawa keberkahan. Sebagai bentuk kesungguhan, silakan tuliskan Qabiltu di kolom komentar sebagai tanda kesiapan untuk berzikir. Jangan lupa dukung dengan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten berikutnya. Akhir kata, hanya kepada Allah kita memohon petunjuk. Jika benar, maka itu dari Allah. Jika salah, dari keterbatasan diri. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.